Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna yawmakum hadha yawmun fadil wa 'idun syarifun jalil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kenikmatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita sambil mengumandangkan kalimat-kalimat yang agung, takbir dan tahmid, yang semuanya kita tujukan kepada keagungan dan kebesaran Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan kepada kita yang dapat dijadikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tak lupa pula khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah Idul Adha umumnya agar senantiasa berusaha dan berdoa semoga Allah memberikan kita kekuatan dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap tahun dalam suasana menyambut hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, kita mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid, takbir, tahmid dan tahlil. Kalimat-kalimat agung itu pada saat ini tengah menggema di mana-mana, dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh pelosok dunia. Sementara di tempat yang jauh di sana, di tanah suci Makkah, tempat terpancarnya fajar Islam, umat Islam tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji menyerukan pula kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Kalimat takbir, tahmid dan talbiyah itu ditanamkan ke dalam hati, ditancapkan ke lubuk jiwa yang dalam sehingga pengaruhnya terpancar dalam wujud nyata yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan dan amal ibadah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, hari raya Idul Adha yang juga disebut hari raya Kurban mengingatkan kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ismail adalah putra tunggal Nabi Ibrahim yang telah bertahun-tahun dirindukan kehadirannya. Sebagai putra tunggal, Ismail sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Dalam suasana saling kasih sayang seperti itu, turunlah perintah dari Allah kepada sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim, untuk melakukan kurban dengan menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh ketaatan dan kepatuhan bersedia melaksanakan perintah itu, dan ketika diceritakan oleh Ibrahim kepada Ismail
tentang adanya perintah dari Allah untuk menyembelihnya, Nabi Ismail tidak gentar sedikit pun juga. Ia rela dan meyakinkan ayahnya bahwa ia menerima perintah itu juga dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Keduanya dengan jelas telah sama-sama menunjukkan sikap ingin berkorban yang luar biasa besarnya. Sikap tersebut merupakan perwujudan dari kepatuhan mereka yang tiada tandanya terhadap perintah Allah. Pengorbanan yang dilakukan oleh kedua hamba Allah tersebut merupakan ujian yang tiada bandingannya dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Pengorbanan dan ujian yang beliau berdua lalui kini tercatat dalam sejarah dan diabadikan sepanjang masa yang kita namakan Idul Kurban. Pengorbanan dan ujian seperti itu kiranya dapat kita tanamkan dalam hati sebagai pelajaran yang berharga. Sebaliknya, alangkah kecilnya ujian dan pengorbanan kita yang hanya mengorbankan sebagian dari apa yang kita miliki demi memenuhi perintah Allah dalam hari raya Kurban ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail patut kita teladani dan ikuti dalam pengertian bahwa kita dengan kemampuan yang ada bersedia mematuhi dan menaati perintah Allah dengan mengorbankan sebagian dari harta yang kita miliki dan mengorbankan sikap dan tindakan tercela yang tidak sesuai dengan perintah dan tuntunan Allah. Pada hari raya Idul Adha diperintahkan kepada mereka yang mampu untuk menunjukkan kesediaan berkurban dengan penyembelihan hewan ternak. Penyembelihan terhadap hewan kurban itu mengalirkan darah dan menghasilkan daging yang akan dibagi-bagikan kepada yang berhak. Patut kiranya dicatat bahwa yang dinilai oleh Allah dalam penyembelihan itu bukan darah yang mengucur ataupun daging yang melimpah tersebut, melainkan kesucian jiwa dan keikhlasan hati serta kesediaan melakukan kurban sebagai wujud ketakwaan kita. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwamu. Kesucian jiwa dan keikhlasan hati dalam melaksanakan kurban merupakan satu unsur yang sangat penting yang harus mendapat perhatian kita. Hal ini merupakan landasan yang menjadi dasar dalam melaksanakan segala perbuatan dan ibadah kita. Pernyataan Allah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa pengorbanan yang ditampilkan tidak dilihat dari segi materi, kualitas dan bentuk lahiriahnya, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan dan niat yang memberi kurban. Perintah berkurban yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim dengan menyembelih putranya Ismail pada hakikatnya adalah ujian bagi keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Ismail, yang mana dengan kekuasaan Allah, Nabi Ismail yang ketika itu hendak disembelih digantikan dengan seekor kibas oleh Allah. Di sisi lain, nilai kurban dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kemauan dan keteguhan dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satunya dengan meninggalkan sifat-sifat yang tercela sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, serta berusaha dan berdoa semoga Allah menuntun kita kembali ke jalan yang diridainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, agama Islam memerintahkan untuk berkurban dan beramal semaksimal kemampuan, karena agama Islam sendiri adalah dinul udhiyah, agama pengorbanan, dan dinul amal, agama yang mengutamakan tindakan nyata dan usaha. Iman kepada Allah yang kita yakini harus disertai dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Dalam pandangan agama, iman saja tanpa amal tidaklah cukup, dan beramal tanpa dilandasi dengan iman tidaklah bernilai. Itulah sebabnya maka dalam Islam, iman dan amal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidakkah kita perhatikan banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan secara tegas bahwa kata iman yang diungkapkan dalam bentuk amanu, orang-orang yang beriman, selalu diangkaikan dan diikuti oleh kata wa'amilus shalihat, dan beramal saleh. Salah satu di antaranya adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Asr yang menggambarkan bahwa orang-orang yang tidak mengalami kerugian
adalah mereka yang beriman dan melakukan amal saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dan menganjurkan kepada kebenaran dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil pelajaran dalam ibadah kurban. Satu, menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mewujudkan ketakwaan kita melalui amal saleh. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh umat muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dua, menyatakan kebersihan diri dari sifat-sifat bahimiyah. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah terpeliharanya diri kita dari sifat kebinatangan seperti rakus, serakah, kejam, dan penindas. Tiga, menyatakan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan dalam agama-agama selain Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang yang berhak, agar ikut menikmati lezatnya daging hewan, sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah antara sesama. Yang terakhir, ibadah kurban melatih kedermawanan. Ibadah kurban yang dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada yang lain. Di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjalanan hidup kita senantiasa dalam menyatakan amal saleh, dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal